Oke, baik. Selamat siang semua ya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, selamat siang kelas. Oke, sambil menunggu yang lain kita lanjut saja. Jangan buang-buang waktu ya. Kita di matematika peminatan ini IPA 2 dan IPA 3 ya. Setelah selesai dengan limit trigonometri, sekarang kita masuk di memahami konsep dari limit ketakhinggaan ya, limit ketakhinggaan atau biasa disebut juga dengan limit tak terhingga gitu ya, atau limit ketakhinggaan atau limit tak terhingga gitu ya. Nah, kita pahami dulu konsepnya. Konsep berawal dari mana? Biasa kan dituliskan seperti ini ya, dituliskan begini ya, limit, wih besar juga ya, nah, gitu kan, X mendekati atau ada di sekitar nilai tak terhingga gitu kan, nah, dari sebuah fungsi fx gitu kan. Nah, itu ada masuk lagi ya. Oke, saya kah? Oke, gitu ya. Ini di bagaimana kita memahami konsep limit x mendekati tak terhingga itu, maka kita memahami dulu satu bentuk umumnya yang menjadi patokan nanti dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang limit tak hingga itu, gitu ya. Dimulai dari katakanlah kalau muncul pertanyaan ya, misalnya tentukanlah limit ya, atau apa yang terjadi dengan sebuah fungsi ini misalnya ya. Tentukanlah limit nilai dari limit x mendekati tak terhingga dari fungsi misalnya 1 per x gitu kan. Nah, ini misalnya ini ya, ini bentuk umumnya ya, harus kita pahami ya. Nah, itu kan kita tidak tahu nih berapa sih nilai dari fungsi ini kalau x-nya semakin besar gitu kan. Nah, maka teknik yang kita gunakan di dalam pembelajaran sebelumnya kan ada beberapa cara menentukan nilai limit itu. Misalnya bisa dengan mempergunakan apa? Bisa dengan mempergunakan dihitung langsung ya, substitusi langsung misalnya kan. Bisa juga dengan melihat mengamati grafiknya kan gitu. Nah, kita coba kita mengganti x ini dengan nilai-nilai yang semakin besar. Apa yang terjadi? Yang itu dari hasil pengamatan dan perhitungan kita itu kita mengambil kesimpulan berapa nilai limit itu, gitu kan? Nah, maka di sini coba kita misalnya kita mencobanya dalam, saya bikin x ya misalnya ya. Dan di kolom B ini saya bikin 1 per x-nya. Kan fungsi kita tadi di sana adalah 1 per x ya. Nah, oke. Kita coba misalnya di kolom B ini sekarang saya bikin nilainya mulai dari 10 misalnya. Ya kan? Semakin besar dia ya. 100 gitu ya. 1000 gitu kan. Oke, baru 10.000 gitu. 10.000, 100.000 gitu kan, sampai misalnya 1 juta, 1, 2, 3 ya, atau seterusnya ya. Pokoknya konsep tak terhingga itu kan semakin besar ya. Kita tidak tahu sampai seberapa besar ya, kita nggak bisa menjangkaunya kira-kira. Nah, sekarang kita amati nanti nilai-nilai yang terjadi di hasil ini. Ini x-nya, ini fungsinya. Kita masukin rumus di Excel-nya ya kan. Saya bikin sama dengan di sana. Berarti 1 ya per x. X-nya mana? X-nya kan kolom yang ini nih. Diklik di sana, enter. Gitu kan? Kalau 1 per x dia 0,1 gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Oke, sekarang ini kita kopikan aja nih ke bawah. Copy. Nah, apa yang kita lihat? Nah, ini kan dia kan begini. Artinya kalau ini semakin saya kasih besar, ya kan? Nah, maka dia akan menjadi di hasilnya ini dia akan menjadi semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Ya toh? Di hasilnya ini nanti dia akan menjadi semakin oke. Panjang sekali ya. Nah, ini tadi ini angkanya oke, saya kurangi misalnya terlalu banyak ya, mesti membutuhkan ruang yang cukup ya. Gitu. Oke, kita kopikan lagi ya. Nah, itu ya. Ya kan? Nah, kalau kita ini ke dia, maka dia akan semakin kecil ya. Dia akan semakin kecil nanti angka di sini nih ya. Dia akan semakin kecil nih. Ya, kalau kita pakai rumus 1 per X, 1 dibagi ini gitu kan maksudnya kan. Nah, copy ini. Dia akan menjadi semakin kecil ya. 0, ini artinya kan 0,0000 sekian ya. Nah, ini kan semakin kecil dia ya. Oke, kita sampai batas di sini aja. Misalnya apa ini kan? Semakin kecil. Misalnya kalau kita mau amati grafiknya bisa ini kita buat jadi grafik ya. Misalnya kalau ya dari hitungan kita tadi ya, kita sekarang sepakat bahwa limit ya, nilai limit X mendekati tak terhingga itu ya, X mendekati tak terhingga itu dari fungsi 1 per X itu sama dengan, kita bisa lihat dari hitungan kita tadi di ini ya, di Excel ini. Nah, ini toh. Nah, ini kalau nilainya semakin besar, maka hasilnya semakin kecil dan sangat dekat dengan bilangan 0. Nah, kita sepakati bahwa limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Nah, sehingga konsep ini kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan yang terkait dengan limit ketakhinggaan, baik itu limit ketakhinggaan fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, agar langsung kepada aplikasinya atau bagaimana menerapkannya, kita masuk dulu ke contoh limit X mendekati tak terhingga 1 per X sama dengan 0 itu kita gunakan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk limit ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, misalnya ini sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu dulu ya, harus tahu langkah-langkahnya dulu. Nah, nomor 1 ini misalnya kan, nomor 1 ini kan dia kan limit ya, saya tulis sini aja, limit X mendekati tak terhingga ya, mendekati tak terhingga dari fungsinya adalah 3X pangkat 2 kan, 3X pangkat 2 dikurang 4X gitu kan, nah, ditambah 6. Nah, nanti dari sini kita bisa membuat kesimpulan ya, 2X pangkat 2 gitu kan, tambah X kurang 5. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini untuk bentuk fungsi rasional ya, fx dibagi gx gitu ya, atau pecahan gitu kan. Nah, langkah pertama kita kalikan ya, pembilang dan penyebut itu dengan variabel pangkat tertinggi ya, dari variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Kita cek pangkat tertinggi di sini, pangkat berapa pangkat tertinggi? X pangkat berapa?
pangkat tertinggi sekarang X pangkat berapa? Pangkat 2. X pangkat 2. Oke, berarti semua ruas di sana kita kali dengan 1/X pangkat 2. Itu maksudnya kan. Nah, gitu. Jadi ini kita kali dengan pembilang ini kita kali dengan 1 per gitu ya. X pangkat 2. Nah, penyebutnya juga begitu. Kita kali dengan 1 per X pangkat 2 gitu. Dua. Nah, gitu kan? Tujuannya apa? Agar nanti kita ketemu bentuk umum itu. Bentuk umum dari limit ketahinggaan khusus 1 per X ini. Nah, jadi dia nanti kan menjadi bagaimana? Ini kan nanti menjadi sama dengan ya. Limit gitu kan. Limit X mendekati tak terhingga ya. Nah, gitu kan. Ini kan menjadi 3X pangkat 2 gitu ya. Nah, per X pangkat 2 ya toh. Dikali ini kan. Dikurang 4X gitu kan. Per X pangkat 2 gitu kan. Pangkat 2. Ditambah 6 per X pangkat 2 gitu kan. Nah ini sama berarti ya. Nah, berarti 2X pangkat 2 per X pangkat 2 gitu ya. Dikurang X per X pangkat 2 kan. Ditambah ini tambah ya. Oke. Ini dia tambah 2X pangkat 2 tambah ya. Tambah ini X per X pangkat 2 kan. Nah, dikurang ya 5 per X pangkat 2. Nah, dia sekarang menjadi bagaimana? Dia menjadi sama dengan limit gitu kan. Limit X mendekati tak terhingga sekarang ya. Ini 3X pangkat 2 dengan X pangkat 2 habis ya. Menjadi sisa 3 gitu kan. Dikurang 4X dengan X pangkat 2 berarti sisa 4 per X ya. Nah, ditambah ini 6 per X pangkat 2 gitu kan. Per gitu kan. Ini 2X pangkat 2 dengan X pangkat 2 juga habis ya. Gitu ya. Habis. Oke, dia menjadi 2 ya. 2. Iya. Jadi ditambah ya. X per X dibagi X pangkat 2 menjadi 1 ya. Sisa 1 di atas kan. 1 per X gitu kan. Dikurang 5 per X pangkat 2. Nah, kalau sudah begini bentuknya kan berarti kita sudah bisa substitusi langsung dia. Menjadi limit gitu kan. Limit X mendekati tak terhingga. Ini 3 dikurang berarti 4 per tak terhingga. Oh, berarti limitnya nggak ada lagi ya. Karena kita substitusi langsung ya. Langsung kita menghitung nilai itu. Berarti 3 kurang ya. 3 kurang 4 per tak terhingga kan. Nah, gitu. Ditambah 6 per tak terhingga pangkat 2 gitu ya. Per 2 tambah gitu kan. 1 per tak terhingga gitu kan. Dikurang 5 per tak terhingga pangkat 2. Nah, sekarang setelah di sini kita pakai konsep di atas yang tadi ini yang kita punya dasar kita untuk menyelesaikan limit-limit di ketahinggaan itu, ya kan? Itu. Nah, kalau 3 berarti tetap ya 3 gitu kan. Nah, 3 dia. Nah, selanjutnya kalau limit dari 4 per, kalau kita pisahkan limit ini kan masih ke sini sebenarnya. Jadi 4 per tak terhingga itu adalah 0, ya kan? Nah, ditambah 6 per tak terhingga pangkat 2 pasti 0 juga. Sedangkan per tak terhingga saja sudah mendekati 0, apalagi di pangkat 2 lagi, gitu kan? Per 2 tambah 1 per tak terhingga itu ya 0. Ya, dikurang 5 per tak terhingga juga 0. Maka hasilnya adalah 3 per 2
3/2. Nah, gitu. Ya. Itu yang nomor 1. Jelas dulu di sini nomor 1? Ada Jelas. pertanyaan? Ya, Pak. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Oke. Ya, Pak, jelas, Pak. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Oke, kita lihat. Nanti dari ketiga bentuk ini kita membuat kesimpulan akhirnya nanti. Oke, ini dia 3/2 ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini langsung ya. Maksudnya langsung kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Pertanyaan saya sekarang nomor 2, pangkat tertinggi dari variabel X-nya pangkat berapa? X pangkat 3. Oke, berarti semua kita bagi dengan X pangkat 3, gitu kan? Oke. Iya. Iya. Ya, oke. Berarti limit nomor 2 ya, berarti limit gitu kan. X mendekati tak terhingga. Gitu kan limit. Oke. X mendekati tak terhingga ya. Langsung saya bagi maksudnya ya. Berarti 2X pangkat 2 artinya kita kalilah gitu pembilang dan penyebut dengan 1/X pangkat 3 gitu ya. Jadi langsung itu berarti 2X per X pangkat 3 gitu kan. Oke. Ditambah gitu kan X per X pangkat 3 lagi gitu kan. Itu per. Sekarang ini di bawahnya berarti 4X ya. 4X pangkat 3 gitu kan per X pangkat 3 lagi gitu kan. Ditambah 1/X pangkat 3 gitu kan. Oke. Menjadi sama dengan limit ya. Limit X mendekati tak terhingga ya. Dari mana ini? Ini habis. Ini enggak ya? Berarti ini sisa 2/X ya. Itu? Iya. 2/X. Oke, saya bikin pernya begini ya. X ditambah ya 1/X pangkat 2 kan? Pangkat 2. Iya per ini habis ya. Empat. Ini habis ya. Oke, sisa 4 ya. 4 ditambah 1/X pangkat 3. Gitu kan? Nah, sebenarnya kan limit-limit ini kita bisa masukkan ke setiap suku yang ada di dalam fungsi itu ya. Berarti sama saja artinya ditulisnya begini kan. Berulang-ulang ditulisnya limit X mendekati tak terhingga ya dari X mendekati tak terhingga ya dari 2/X ya, 2/X gitu kan. Tambah sama ya limit ya. X mendekati tak terhingga gitu kan dari 1/X pangkat 2 gitu kan per limit gitu kan. Baru nanti kita substitusi langsung ya. X mendekati tak terhingga dari 4 ya ditambah limit gitu kan. Limit X mendekati tak terhingga dari 1/X pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya dari bentuk tadi kita tahu hasil dari ini ya, hasil dari limit X mendekati tak terhingga dari 2/X itu pasti 0. Nah, ditambah ini juga 0, ya kan? Limit dari X mendekati tak terhingga dari 4 ya 4, ya kan? Ditambah 1/X pangkat 3 ya 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 0/4 sama dengan 0. Gitu dah. Tuh, jawabannya 0. Yang nomor 2 ya, limit tak terhingga dari bentuk ini ya. Terhingga dari tadi ini ya, 2X pangkat 2 ditambah X per 4X pangkat 3 ditambah 1. Jawabannya 0. Oke, jelas sana ya? Oke, nah sekarang perhatikan yang nomor 3 ya. Nah, kita lanjut sekarang yang nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 saya tanya lagi. Pangkat tertinggi dari variabel X berapa di sana?
X pangkat 3. Oke, X pangkat 3 Tiga, Pak. ya. Jadi kita langsung eksekusi lagi nih si nomor 3 ini. Katakan saya bikin di sini ya. Berarti kan kita langsung bagi semua ruas dengan 1 atau dikali dengan 1 per X pangkat 3 ya. Gitu. Berarti dia menjadi limit ya. Limit X mendekati tak terhingga gitu ya. Tak terhingga dari berarti X pangkat 3 per X pangkat 3 ya. Oke, X pangkat 3 per X pangkat 3 gitu kan. Iya. Ditambah 4X pangkat 2 gitu kan. Per X pangkat 3 gitu kan. Ditambah 6 per X pangkat 3 gitu kan, per gitu kan, 3X pangkat 2 per X pangkat 3 gitu kan, ditambah 4X pangkat 2 2X ya, ditambah 2X ya, 2X per X pangkat 3 dikurang 1 per Dikurang 1 per X pangkat 3 gitu kan. Berarti dia Ya, menjadi Pak. sama dengan gitu kan, sama dengan limit limit X mendekati tak terhingga gitu kan. X mendekati tak terhingga gitu kan. Oke, kita lihat sekarang ini X pangkat 3 X pangkat 3 habis. Sisa berapa? habis. Berapa dia? Sah? 1 ya? 1. Iya, Pak. Tambah ini ya menjadi 4X ya, 4 saja ya, 4 per X ya. Oke, ditambah 6 per X pangkat 6 per 3. X pangkat Oke, 3. per ini berarti 3 per ya. 3 per X 3 ya. per X. Oke, ditambah 2X 2 per 2 X saja ya, pangkat 2 2. per X pangkat 2 ya. Dua. Iya. Iya, Pak. Kurang 1 per X pangkat 3. 3. Pangkat 3. Nah, sekarang kita masukin ke kita dengan sifat-sifat limit, kita pindahkan limit-limit itu. Kita hitung satu-satu kan, berarti limit dari gitu kan. X mendekati tak terhingga ya, dari ini ya, dari 1 ya. Tambah limit lagi gitu kan. X mendekati tak terhingga dari 4 per X ya. Nah, ditambah limit lagi ya, oke. X mendekati tak terhingga dari 6 per X pangkat 3 gitu ya. Per ya, limit ya, gitu kan. X mendekati tak terhingga dari 3 per X. 3 per X ya, 3 per X gitu kan. Ditambah limit X mendekati tak terhingga dari 2 per X pangkat 2 gitu Pangkat kan. 2. Ya, dikurang limit ya X mendekati tak terhingga dari 1 1 per X per pangkat X 3. pangkat 3. Nah, sekarang kita substitusikan langsung. 1 ya, ditambah berapa? 0. 0 ya, ditambah 0 ya, Nol. per 0. 0 ya. Oke, 0 tambah 0 Tambah 0. Kurang 0. kurang 0 ya. Oke, kurang 0, kurang 0. Nah, menjadi sama dengan 1 per 1 per 0. 0. 1 per 0. Nah, berapa 1 per 0? Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Guru katakan itu tidak terdefinisi kan? Nah, tapi kan kita bukan menghitung nilai fungsi nih, kita menghitung apa? Limit ya. Karena kita konteksnya limit, maka mesti ada nilainya. Suatu bilangan dibagikan dengan 0 dalam konteks limit, hasilnya bilangan yang sangat besar sekali, yaitu tak
tak Terhingga. terhingga. Gitu kan? Iya, Pak. Gitu. Kalau kita bagi satu bilangan dengan bilangan yang sangat dekat dengan nol, hasilnya menjadi tak terhingga. Gitu. Oke, bisa sampai di sini? Nomor Bisa, 1, Pak. 2, 3 Bisa, tadi Pak. bisa. Oke, nah dari perhitungan-perhitungan kita tadi, nah diperhatikan lagi tadi konsep kita punya ini ya. Ini ya, saya copy lagi nih, edit copy. Saya pindahkan di sini biar kita lihat perbedaannya. Nanti kita bisa membuat kesimpulan khususnya untuk limit tak terhingga pada bentuk rasional atau pembagian. Ya kan, tadi ini kita catat lagi jawabannya. Tadi ini hasilnya adalah 3/2. 3/2. Oke, yang ini hasilnya tadi berapa? 0 ya. 0. Dan ini hasilnya tak terhingga, Tak gitu kan? terhingga. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cek di kita isikan ada daftar di sini. Nah, ini ya. Pembilang dan penyebut ini kita isi nih, gitu kan? Nah, nanti kita membuat kesimpulan dari ini di bawah ini. Apa yang bisa disimpulkan dari hubungan ketiganya tersebut, gitu kan? Ini atau tabel ini tidak usah langsung kita ambil di bentuk umumnya ini aja, ya kita edit, copy ya, supaya kita bisa kalian bisa membuat kesimpulan ya tentang ini. Oke. Ini copy. Pastikan di sini. Nah, ini ya. Oops, ya. Saya pastikan ulang ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Oke. Lagi. Nah, ini. Oke. Perhatikan kolom di atas. Jadi kolom di atas itu kita sudah ganti dengan perhitungan ini tadi ya. Angka-angka ini ya. Itu. Nah, perhatikan eksponen tertinggi pembilang fx maupun penyebutnya. Dari pengamatan tersebut, bisakah Anda menentukan cara singkat untuk menghitungnya? Bisa nggak ya? Nah, ini kan limit X mendekati tak terhingga, gini ya. Ini ya. Limit X mendekati tak terhingga. Nah, gitu dari fx per gx. Bentuk umumnya kan ini AN X pangkat N tambah BN X pangkat gitu sampai C. Nah, sekarang diperhatikan di pangkatnya ini N dan M ini. Mengerti ya? Maksudnya cara singkat gitu, biar kita tidak perlu lagi dengan cara tadi membagi-bagi, ya panjang kan, mutar-mutar kan, mengerti ya maksudnya ya? Iya, Pak. Nah gitu, jadi, nah sekarang kalau N sama dengan M, kita cek tadi sini, yang N sama dengan M yang mana? Yang nomor 1 ya, ini, sama-sama pangkat 2, mengerti kah? Halo? Pak. Oke, hasilnya adalah tadi 3/2, nah kita lihat di sini, kalau dia sama-sama. Nah, ini berarti hasilnya kalau sama apa? Hasilnya mesti ini kan, koefisien dari ini kan. Ya, berarti hasilnya adalah A per P ya, gitu ya. Betul ya? Iya, Betul. hasilnya adalah A per P. Gitu. A per P itu hasilnya. Gitu kan? Hasilnya nanti di sini A per P. Itu wajib kalau pangkatnya sama. Nah sekarang, jika pangkat tertinggi N yang di atas ya lebih besar dari M, ya kan? Kita cek di sana, ada enggak? Gitu. Ah ini, berarti yang ini, yang nomor 3 ya? Iya, Pak. Ah ini tadi pangkat 3, ini pangkat 2. Hasilnya apa? Tak terhingga. Berarti kalau N ini lebih besar dari M, udah nggak usah dihitung lagi tuh. Hasilnya adalah tak terhingga nih, yang jangan per ini ya, ini nggak boleh, ini langsung aja tak terhingga, gitu kan? Nah, sementara jika pangkat tertinggi N lebih kecil dari M, ya berarti pangkat dari pembilang itu lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya tadi berapa? Ya, adalah 0. Nah, mengerti sampai di sini ya?
Ngerti nggak? Ngerti Pak? Ya, nah hanya di ini saya tambahkan ya, ini kan juga. Nah, di ini nih, ini ada dua nih, tergantung koefisiennya gitu. Nah, jika koefisiennya itu A saja ya, A positif maksudnya ya, berarti dia nanti hasilnya itu menjadi positif tak terhingga gitu kan, karena suatu bilangan positif dibagi dengan bilangan yang sangat dekat dengan nol ininya, ini ngerti juga. Tetapi kalau negatif A ya, misalnya ini min AX pangkat 5 gitu kan, atau min 3X pangkat 5 nanti di atas itu bukan, maka dia hasilnya menjadi ini tetap ya. Oke, jadi tidak dibagi karena sama-sama dibagi dengan apa? Dibagi dengan 0 ya. Oh ya, tapi kalau dia negatif ya, negatif menjadi negatif dibagi positif ya, menjadi hasilnya apa? Betul ya, menjadi hasilnya negatif ya. Negatif, Pak. Jadi negatif tak terhingga sebuah bilangan yang sangat kecil sekali. Nah, itu saya tambahkan. Itu konsepnya. Mengerti sampai sini? Ngerti. Ya, bisa di screenshot dulu, coba. Ya, betul, negatif tak terhingga ya. Karena kita membagi dengan bilangan yang sangat dekat dengan nol, itu kan bilangan positif ya di bawah. Tapi karena pembilangnya negatif, mesti negatif tak terhingga. Oke. Sehingga dalam menyelesaikan limit tak terhingga itu pakai konsep ini saja ya, nggak usah dihitung lagi macam tadi kita ini ya, toh tadi kita kan setengah mati juga ngitungnya, ini panjang juga kan, maksudnya begitu tuh. Jadi nggak usah lagi pakai cara-cara hitung seperti itu ya. Jadi ya ini kan panjang juga nih, muter-muter kita kan. Nah, jadi langsung pakai rumus yang ini saja. Yang penting tadi kita sudah bisa mengamati dengan baik bentuk dari fungsi itu.